Contoh channel YouTuber pemula yang berkembang. Jadi guys, hari ini kita akan membahas bagaimana sih contoh video yang bisa berkembang itu, apa sih ciri-cirinya kalau channel video kita itu bisa berkembang. Nah, di sini kita akan bahas ya teman-teman, bahwa yang pertama kita itu harus mendapatkan rekomendasi video. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini saya mendapatkan 50% lebih sumber rekomendasi paling atas ya teman, itu pertanda bagus. Karena jika Anda sudah mendapatkan urutan pertama rekomendasi, maka subscribe akan bertambah secara otomatis ya teman. Dan jumlah view pun akan bertambah secara otomatis ya teman-teman. Saya itu kan YouTuber pemula, subscribe belum ada. Jadi semuanya itu saya raih dengan cara alami teman-teman. Jadi saya tidak ada membeli sub, saya tidak membeli view. Jadi semuanya saya pelajari secara alami teman-teman. Nah, supaya channel kita itu bisa dibilang sehat, bisa berkembang, yang pasti kita itu harus bisa mendapatkan sumber rekomendasi YouTube ya teman-teman. Jadi kita itu harus mendapatkan rekomendasi video dari YouTube-nya langsung ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan rekomendasi dari YouTube? Caranya itu yang pertama itu ya teman-teman, kita itu harus rajin upload video. Minimal dalam seminggu itu 3 kali kita itu harus rajin upload video teman-teman. Apalagi kalau masih YouTuber pemula seperti saya ini, supaya bisa video saya itu direkomendasikan muncul di beranda YouTube. Waktu itu saya membuat yang pertama-tama adalah video kita itu kita usahakan satu tema dulu ya teman-teman. Nah, setelah kita membuat minimal 40 video, itu dipastikan video kita itu akan direkomendasikan secara otomatis ya teman-teman. Jadi usahakan buat satu tema yang sama. Misalnya tema dalam video Anda itu tentang masak-masak, ya udah buat masak hari ini masak ikan, masak ayam, pokoknya yang berbau masak-masakan gitu ya teman-teman. Nah, kalau Anda hobinya misalnya mancing, ya udah tema channel video Anda itu tentang mancing semuanya teman-teman. Minimal 40 sampai 60 video itu usahakan satu tema ya teman-teman videonya. Misalnya hari ini mancing di daerah mana, besok mancing ikan apa gitu ya teman-teman. Nah, kalau Anda tidak percaya, Anda bisa buka beranda YouTube saya. Jadi pertama saya menjadi YouTuber pemula itu, saya itu emang acak-acak sampai 10 video pertama karena saya belum tahu ilmunya, belum paham bagaimana caranya mendapatkan rekomendasi. Nah, setelah saya pelajari, ternyata yang pertama itu kita itu harus buat satu tema dulu ya teman-teman dalam video kita, supaya video kita itu bisa terdeteksi untuk diberikan kepada penonton siapa aja yang membutuhkan video kita. Jadi usahakan satu tema. Seperti di video saya itu di beranda YouTube saya, itu pertama-tama saya itu membuat seputar warung sembako. Nah, di situ bagaimana cara mengelola keuangan warung sembako, bagaimana cara kulaan, bagaimana cara menata warung, bagaimana cara melayani pembeli. Nah, itu masih satu tema ya teman-teman. Jadi Anda usahakan supaya kalau video Anda mau direkomendasikan YouTube, usahakan satu tema dulu ya teman-teman. Nah, cara yang kedua supaya channel YouTube Anda itu bisa berkembang, bisa sehat ya adalah seperti ini ya teman. Buatlah video sesuai dengan durasinya yang seharusnya. Misalnya video Anda itu misalnya seharusnya itu 3 menit. Jangan Anda lebih-lebihkan, kebanyakan intro, kebanyakan pembukaan di awal video. Itu akan membuat penonton jenuh ya teman-teman. Jadi itu bukan salah satu contoh channel YouTube yang berkembang. Kalau mau channel YouTube Anda itu berkembang, langsung pada intinya saja teman-teman ya. Dulu saya awal-awal bikin video di YouTube juga seperti itu teman-teman. Saya pakai intro, ada musik-musiknya sedikit gitu biar agak-agak cantik, unik gitu ya teman-teman ya. Ternyata banyak penonton tidak suka itu teman-teman, karena rata-rata penonton yang ingin mencari informasi itu suka langsung to the point. Jadi kalau Anda ingin membuat video, langsung aja to the point ya teman-teman. Seandainya pun Anda ingin membuat intro atau embel-embel apa di pembukaan video Anda, nggak usah terlalu lama teman-teman, minimal itu 15 sampai 20 detik aja, nggak usah sampai 30 detik. Nah, sebaliknya, kalau seandainya isi informasi dari video Anda itu seharusnya 20 menit, tetapi Anda persingkat menjadi 10 menit. Nah, itu juga menjadi persoalan teman-teman, karena penonton akan kebingungan saat Anda melompati bagian-bagian video yang Anda persingkat. Jadi, buatlah video yang sesuai dengan manfaatnya, sesuai dengan durasinya. Jadi, kalau seandainya video Anda itu memang 5 menit waktunya, ya udah buat aja 5 menit, nggak usah kasih embel-embel tambah-tambahan supaya menjadi 8 menit, 7 menit gitu ya teman-teman. Nah, kalau seandainya video Anda itu misalnya di atas 10 menit, ya udah tetap aja ibaratnya buatlah video yang sesuai dengan durasi yang ada dalam video itu. Nggak usah bertele-tele, langsung to the point. Nah, selanjutnya saat membuat thumbnail itu, usahakan thumbnail di video Anda itu semenarik mungkin dan ada
kesinambungan antara thumbnail dan isi video supaya penonton itu betah menonton Anda. Karena kalau thumbnail Anda itu sudah menarik, sudah bagus, tetapi pas diklik isi video Anda itu tidak menarik, nah itu akan mempengaruhi rasio klik tayang Anda menurun teman-teman, dan itu sangat tidak direkomendasikan karena itu bisa mempengaruhi video Anda itu tidak direkomendasikan pihak YouTube. Jadi buatlah thumbnail yang sesuai dengan isi video Anda, jangan clickbait ya teman-teman. Nah di sini kita juga bisa tahu apakah video kita itu betah penonton menontonnya atau dilompat-lompatin. Di situ ada laporannya teman-teman ya di dashboard YouTube Studio. Jadi kadang ada penonton itu di 30 detik pertama, kalau sampai penonton menonton dari awal 30 detik pertama itu pertanda bagus ya teman-teman. Tetapi kalau penonton udah dari awal aja udah nggak suka pembukaan kita, nah itu bisa dipastikan mereka akan melompati isi dari video kita teman-teman. Nah alangkah lebih baiknya di awal pembukaan video itu Anda langsung to the point ya teman-teman. Nah kita juga akan membahas judul dan deskripsi. Jadi usahakan judul yang Anda buat itu memakai huruf kapital ya teman-teman, supaya lebih mudah dibaca dan lebih mudah dilihat mata. Orang pun lebih suka melihat tulisan yang agak besar-besar gitu teman-teman daripada tulisan sambung, tulisan yang diubah-ubah yang aneh-aneh. Jadi apa adanya aja, sesimpel mungkin, tapi simple tapi menarik ya teman-teman, daripada bikin yang aneh-aneh tulisannya warna merah, hijau, kuning, bikin sakit mata teman-temannya kalau tidak berkesinambungan. Nah, untuk channel itu yang ingin mau berkembang, intinya itu kita itu jangan langsung asal upload video ke YouTube ya teman-teman. Bukan berarti kita akan 40 video, 60 video, tapi yang asal-asalan. Jadi buatlah video yang ada manfaatnya untuk masyarakat sekitar. Karena pada umumnya video yang ada manfaatnya pada masyarakat sekitar itu suatu saat video kita itu pasti akan dicari oleh banyak orang ya teman-teman. Nah sekarang kan saya sudah berhasil membuat supaya video saya itu direkomendasikan YouTube. Nah inilah yang saya maksud contoh channel yang sehat yang bisa berkembang. Bisa diperhatikan mulai dari atas sampai ke bawah itu semua satu tema teman-teman tentang warung. Bahkan playlistnya aja saya buatkan tentang warung semua teman-teman. Jadi membuat playlist itu tidak boleh asal-asalan teman-teman. Bisa diperhatikan playlist saya ini judulnya itu sangat menarik penonton ya teman-teman. Nah ini awal saya menjadi youtuber teman-teman, saya membuat playlist sesuai dengan kategori yang ada di video saya supaya tidak acak-acakan ya teman-teman. Jadi penonton pas mencari informasi sesuai yang dibutuhkan bisa langsung ketemu ya teman-teman. Nah sekarang saya akan membuat konten channel YouTube saya ini menjadi campuran teman-teman. Nah ini sedang proses membuat tentang tutorial YouTube. Nah sekarang lagi proses, saya itu akan membuat 60 video, karena minimal 40-60 video kita itu akan bisa direkomendasikan teman-teman. Jadi channel campuran pun bisa berkembang dan sehat asal kita tahu tekniknya teman-teman. Untuk lebih lengkapnya kita akan bahas di video selanjutnya teman-teman. Nah bisa diperhatikan teman-teman, ini tentang tutorial YouTube. Nah sekarang ini saya buat satu tema, warnanya pun sama seperti itu ya teman-teman, supaya video kita itu bisa direkomendasikan YouTube. Oke teman-teman, semoga video saya ini bisa bermanfaat dan semoga channel YouTube teman-teman juga bisa berkembang dan channel YouTube Anda sehat. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya.